Kalau bapak ibu ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, ingin berlikuk dengan Tuhan, ingin bermusyahadat dengan Tuhan, maka senter tilik ke dalam diri, berwukuflah ke dalam diri. Ya. Ini Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Pada dirimu, kata Allah, kenapa tidak kamu pikirkan bahwa akulah yang menjadi rahasia dirimu, aku telah wujud dan nyata pada dirimu, kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Itulah rahasianya. Maka untuk mengenal Allah, untuk mencari dan menemui Allah, wajib kita mengenal diri, karena diri kita itu adalah rahasia daripada dirinya. Apabila kita sudah mengenal diri, maka disitulah Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal diri, sudah tahu siapa diri, disitulah Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal dengan dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Jadi orang yang kenal dirilah yang bisa kenal Tuhan. Kalau kita sudah kenal Tuhan, maka ketika itu binasalah diri kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan, dipastikan mati salah satunya Bapak Ibu, binasa diri. Ya, man arafa rabbahu fasadal jasad. Nih. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, dipastikan dirinya itu mati. Ya, dipastikan dirinya itu fana, dipastikan dirinya itu karam. Sebab tidak ada dua wujud dalam hidup ini. Ya. Makanya apabila bertemu dua wujud, mesti mengalah, mesti mati salah satunya. Ketika itu, apabila dirimu telah mati, dirimu telah binasa, maka ketika itulah betul-betul nyata Tuhan itu Bapak Ibu. Kalau dah binasa diri, disitulah nyata Tuhan itu. Apa kata Allah? La ilaha illahu. La ilaha illahuwa. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata dan wujud itu adalah Dia. Dia itu dianya Allah Bapak Ibu. Kullu syai'in, tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, hakikatnya halikun, hakikatnya tidak pernah ada, hakikatnya tidak pernah wujud. Karena yang sebenar-benar ada dan sebenar-benar wujud, illa wajahahu, itu tiada lain adalah zat semata-mata. Ya. Jadi tidak ada yang wujud, yang nyata melainkan Dia. Disitulah letaknya kita mentauhidkan dan memurnikan akan keesaan wujudnya Allah. Ini yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nih.
Katakanlah bahwa Allah itu adalah Ahad. Ahad itu maknanya adalah Esa. Esa itu maknanya satu. Satu itu maknanya adalah tunggal. Tunggal itu maknanya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maknanya hanya Dia satu-satunya. Hanya Dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain dirinya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Selain dirinya. Itu maknanya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Hanya Dialah yang wujud secara mutlak semata-mata. Dia yang wujud secara mutlak semata-mata. Itulah makna Ahad itu, Bapak Ibu. Pertanyaan Ustaz, kalau Bapak Ibu paham bahwa Allah itu Ahad, Esa, Tunggal dan tiada berbilang, adakah yang wujud selain Allah? Tidak. Adakah Bapak Ibu selain Allah? Kalau tidak ada yang wujud selain Allah dan tidak ada diri Bapak Ibu selain Allah, lalu siapa diri Bapak Ibu ini yang sebenarnya? Maka diri Bapak Ibu yang sebenarnya, inilah yang disebut namanya wujudullah. Ini yang disebut namanya ainullah. Itu yang disebut namanya hakikatullah. Nah, kenapa Bapak Ibu dikatakan namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah? Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Maka sejak mula adanya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Sejak Allah itu menamai dirinya wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Sejak itulah alam dan diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Karena alam dan diri Bapak Ibu tidak pernah ada, maka secara makna hakikat, lihat, makna secara hakikat dalam penyampaiannya disebut namanya wujudullah. Dalam penyampaiannya disebut namanya ainullah. Dalam penyampaian disebut namanya hakikatullah. Lalu bagaimana pula kalau dihantarkan dengan bahasa thariqat? Kalau dihantarkan dengan bahasa thariqat, maka diri Bapak Ibu disebut namanya mir'atillah. Mir'atillah itu cermin Allah. Nah, sekarang Ustaz mau nanya Ibu dulu. Ya. Pertanyaannya, bisakah ibu-ibu memandang atau melihat wajah sendiri? Bisa. Jangan ada dusta di antara kita. Duduk sekarang ini, bisakah ibu-ibu melihat wajah sendiri pada sekarang ini? Tidak. Lalu bagaimana caranya ibu-ibu bisa melihat wajah sendiri? Butuh cermin. Ketika Bapak Ibu berdiri di depan cermin, nampakkah diri Ustadz di dalam cermin itu? Tidak. Kenapa tidak nampak diri Ustadz dalam cermin pada saat Bapak Ibu bercermin? Karena bukan Ustadznya yang bercermin adalah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang bercermin berdiri di depan cermin, maka diri Bapak Ibu lah yang terpandang dan terlihat dalam cermin itu. Apa maksudnya ini?
Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu esa dan tunggal, dia yang ada dengan sendirinya. Lalu Allah ingin melihat kesempurnaan dirinya, bahwa dirinya maha terpuji, dirinya maha suci, dan dirinya maha besar. Karena dia ingin melihat akan wujud kesempurnaan dirinya, maka dizahirkannya lah alam, dizahirkannya lah diri Bapak Ibu. Alam dan diri Bapak Ibu ini adalah cermin untuk memandang dan melihat akan nyatanya wujud dirinya. Karena dia cuma yang bercermin, maka dirinya yang nampak dalam cermin itu. Rupanya diri Bapak Ibu ini adalah cermin untuk memandang wajahnya Allah itu. Disitulah dikatakan oleh Allah, wa khalaq Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan Adam itu adalah cermin memandang akan rupa diriku. Dijadikan insan itu adalah gambaran Ar-Rahman, adalah diriku sendiri. Jadi dalam bahasa Thariqat, diri Bapak Ibu disebut namanya mir'atilah, cermin Allah, tempat memandang dan melihat akan nyatanya akan wujud kezohirian Tuhan itu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah, pandanglah kepada insan, pandang kepada diri sendiri, karena diri sendiri itulah kesempurnaan memandang nyatanya diri Allah. Walaupun Ustadz mengatakan diri sendiri, akan tetapi diri sendiri bukanlah kenyataan diri kita, namun kenyataan nyatanya diri Allah itu. Kemudian Bapak Ibu, kita gunakan bahasa syariat. Dalam bahasa syariat, cara penyampaiannya, bahwa diri Bapak Ibu itu disebut namanya Abdullah, hamba Allah. Diri Bapak Ibu itu disebut namanya makhluk Allah. Diri Bapak Ibu itu disebut namanya ciptaan Allah. Kalau kita sudah paham dan mengerti akan rahasia diri kita ini tiada lain adalah cermin Allah. Itu tiada lain adalah wujud Allah. Wujud Allah itu tiada lain adalah dirinya semata-mata. Disitulah kita benar-benar telah berliqa', telah bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah itu. Makanya orang yang telah sampai pada puncak maqam ma'rifat, apa kata Rasul? Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang sudah mengenal Allah, Allah yang benar-benar wujud, Allah yang benar-benar bersifat, Allah yang benar-benar awal, akhir, zahir dan batin, kala lisanahu, ketika itu kelulah lidahnya, kata yang tiada terkatakan, tak bisa lagi diuraikan dengan kata-kata, tak bisa lagi dijabarkan dengan ilmu pengetahuan. Semuanya telah terang dan jelas Bapak Ibu. Sesuatu yang telah jelas, sesuatu yang telah terang, pengenalan diri Bapak Ibu kepada Allah, kalau dijelaskan juga makin tak jelas lagi maknanya, makin rancu lagi makna yang sebenarnya. Contoh, ini Ustaz bertanya sama Bapak Ibu nih. Sekarang Bapak Ibu duduk di mana sekarang nih? Hah? Di bawah tenda, ya. Anggaplah ini aula, haul, ya, lapangan. Nah, yang mana yang dikatakan haula, haul itu Bapak Ibu? Yang mana yang dikatakan lapangan itu? Ini coba tunjuk yang mana? Itu tunjuk nanti karpet, itu tunjuk nanti keramik, itu tunjuk nanti tenda. Jadi sesuatu yang sudah paham, sesuatu yang sudah jelas, Bapak Ibu memahami namanya aula, namanya hal, namanya lapangan, jangan disebut-sebut juga lagi, jangan ditanya-tanyakan juga lagi. Makin ditanya, makin disebut, makin tak jelas barangnya itu lagi. Tersebut nanti karpet, sejadah, tersebut nanti namanya tikar, tersebut lagi namanya keramik. Apa maksud yang sebenarnya yang Ustadz sampaikan ini? Sesuai dengan pesan Rasulullah ini.
Kalau bapak ibu sudah mengenal Allah, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin, Allah yang wujud, jangan disebut-sebut juga yang mana yang Allah itu. Nanti lain yang disebut, lain yang ditunjuk tuh. Nah, nanti masuk ustaz tuh. Contoh lagi, nih. Ini apa namanya Bapak Ibu? Ini apa namanya? Meja. Yang ini yang meja nih. Ah, yang ini kain nih. Nah, buka lagi kain juga, buka lagi. Ini yang meja. Ini papan. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan yang meja itu yang mana. Cukup disadari dan dipahami. Mengenal Allah itu, kalau kita sudah kenal, cukup disadari, diam dan diimani.